Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita kembali di Kabupaten ini kita masih ada video. Jangan terlalu banyak bincang lagi. Let's go. Bola terhebat di dunia yang juga terkenal dengan tarian samba dan aneka karnaval. Pantai-pantainya sangat indah, menjadi tujuan wisata turis dari banyak negara. Brazil adalah negara kelima terluas daratannya di dunia ini. Dengan penduduk 207 juta lebih, Brazil adalah negara terbesar ketujuh penduduknya di dunia. Namun, tidak banyak yang tahu umat Islam di negara ini. Bagaimana Islam dan umat Islam hidup di negara yang mayoritas penduduknya adalah Katolik ini, bahkan menjadi negara Katolik terbesar di dunia. Kita lihat video berikut ini. Siapa yang tidak kenal Brasil, negara di benua Amerika Selatan, yang terkenal kehebatannya dalam dunia sepak bola dan tarian sambanya ini, adalah negara kelima terluas daratannya di dunia. Juga berpenduduk terbanyak ketujuh di dunia, sampai 207 juta jiwa. Negara terluas dan terbesar penduduknya di Amerika Latin. Luas daratan negara ini mencapai 8,5 juta kilometer persegi. 4 kali luas daratan Indonesia. Negara Brazil beribu kota di Brasilia. Tapi, kota berpenduduk terbesar adalah Sao Paulo. Ini satu-satunya negara di benua Amerika yang berbahasa resmi Portugis, sementara negara-negara lainnya berbahasa Spanyol. Negara ini memang lama menjadi jajahan Portugis selama 328 tahun, dari tahun 1494 sampai merdeka di tahun 1822. Brazil adalah negara multi-etnik dan multi-budaya akibat imigrasi besar-besaran penduduk dari benua lain. Mereka pindah karena ingin meraih kebebasan maupun karena faktor ekonomi. Brazil adalah negara dengan penganut agama Katolik terbesar di dunia. Agama ini dibawa dan dikenalkan oleh penjajah Portugis. Tapi, tak banyak orang mendengar bahwa ada agama Islam di Brazil, yang dalam 30 tahun terakhir ini terus menggeliat di sana. Islam seperti tersembunyi di hutan Amazon Brazil yang lebat. Islam sebenarnya bukan agama baru di tanah Brazil. Di abad ke-18, ada jutaan budak asal Afrika Barat yang didatangkan penjajah Portugis ke Brazil untuk bekerja di perkebunan-perkebunan besar, terutama perkebunan gula. Dan kebanyakan budak-budak itu adalah Muslim. Mereka umumnya dari suku Hausa dan Yoruba, yang sekarang kebanyakan berada di negara Nigeria. Para peneliti meyakini, Brasil menerima budak Muslim terbanyak daripada wilayah lain di benua Amerika. Muslim asal Afrika ini disebut Mel, yang berarti guru, karena tingginya tingkat pengetahuan mereka. Kaum ulama di antara mereka rajin mengajar dan memimpin para Muslim Brasil generasi awal ini secara sembunyi-sembunyi, karena penjajah Portugis dan para tuan pemilik budak-budak itu melarang keras praktek ibadah Islam. Yang menarik, para budak ini umumnya adalah kalangan terpelajar, yang pandai membaca, termasuk membaca Al-Quran dan menulis aksara Arab, sementara banyak orang kulit putih keturunan Portugis di Brazil justru masih buta huruf saat itu. Mereka tak segan menghukum para budak yang mengajar dan belajar membaca Al-Quran. Budak-budak Afrika beragama Islam ini tercatat 2 kali melancarkan pemberontakan di tahun 1825 dan 1835 untuk melawan arogansi tuan-tuan mereka dan proses paksaan masuk agama Katolik. Yang terbesar terjadi di bulan Ramadan 1835, sehingga dikenal sebagai Jihad Ramadan. Kaum Muslim generasi awal ini sayangnya sebagian besar lenyap ditelan zaman di pertengahan abad ke-19. Mungkin karena mereka umumnya laki-laki dan tidak bisa menikah sehingga tidak memiliki keturunan. Sebagiannya balik ke Afrika, juga karena ada pemaksaan masuk ke agama Katolik oleh para pemilik budak itu. Di awal abad ke-20 bahkan sudah sulit ditemui keturunan mereka yang masih Muslim dan menjalankan agamanya. Mereka sudah terserap total ke dalam bangsa dan kultur Brazil, termasuk agama Katolik.
Menurut Al-Baghdadi Al-Dimashqi, dalam laporan perjalanannya ke Brasil di paruh kedua abad ke-19, terdapat komunitas Muslim di Salvador di Bahia, Rio de Janeiro, dan Recife. Ini membuktikan bahwa mereka masih saling menjalin kontak. Imam yang lahir di Baghdad dan belajar di Damaskus ini mendarat tidak sengaja di Rio de Janeiro pada 1866, akibat kapal milik Utsmaniyah yang dinaikinya menyimpang dari rute yang semestinya karena amukan badai di Samudera Atlantik. Tapi ia kemudian memilih menetap di sana, dan menjadi imam bagi kaum muslimin di negara itu, setelah berinteraksi dengan muslimin di Rio de Janeiro. Brasil saat itu sudah merdeka dari Portugis, dan menjadi kerajaan tersendiri, yang dipimpin oleh seorang pangeran dari kerajaan Portugis. Selama 3 tahun dakwahnya di kota Salvador, Rio de Janeiro dan Recife itu, Al-Baghdadi mencatat ada sekitar 20.000 muslim di sana. Yang terbanyak ada di Salvador. Sedang di Rio de Janeiro sekitar 5.000 jiwa. Namun sayang, katanya, kebanyakan muslim di sana sudah tidak rajin menjalankan ibadah, termasuk salat. Mereka menikah dengan wanita lokal yang Katolik, sehingga lambat laun keturunan mereka tidak lagi beragama Islam. Wartawan João do Rio menulis, di awal abad ke-20, ada sebuah toko buku milik orang Perancis yang menjual buku-buku berbahasa Arab, maksudnya Al-Quran, kepada banyak warga kulit hitam di Rio de Janeiro. Menurut pemilik toko, kitab suci berbahasa Arab itu merupakan buku yang paling banyak terjual atau bestseller di tokonya. Turun drastisnya populasi muslim asal Afrika Barat di awal 1900-an, ternyata tidak membuat Islam hilang sama sekali dari Brasil. Di awal abad ke-20, datang jutaan imigran dari negara-negara Arab, yaitu Libanon, Syria dan Palestina ke Brasil, dan negara-negara Amerika Latin lainnya. Mereka lari dari kekacauan politik di negara mereka, sekaligus mencari penghidupan ekonomi yang lebih baik. Saat ini ada sekitar 11 juta keturunan Arab di Brasil, di mana mayoritas memang beragama Kristen. Tapi, banyak pula yang beragama Islam. Mereka ini lalu mendirikan pusat-pusat bisnis, dan aktif di sektor-sektor ekonomi. Dan merekalah yang kini menjadi kekuatan utama Islam di Brasil. Saat ini, secara resmi tercatat 204.000 Muslim di Brasil. Sebagian besar Muslim Brasil terkonsentrasi di negara bagian São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul dan Rio de Janeiro. Konsentrasi Muslim terbesar ditemukan di wilayah São Paulo. Memang tidak mudah untuk menjadi kelompok minoritas kecil di negeri yang dianggap paling Katolik di dunia ini. Jumlah pemeluk Islam saat ini hanya 0,1% saja dari seluruh penduduk negeri Samba itu. Namun, meski kecil jumlahnya, Muslim Brasil cukup berpengaruh di bidang ekonomi dan pendidikan negara itu. Dan yang menggembirakan, dunia yang makin terbuka secara informasi telah membuat eksistensi Islam di Brasil terlihat. Mereka mudah menjalin komunikasi, dan mengakses sumber-sumber Islam dari pusat-pusat Islam Timur Tengah. Dalam 30 tahun terakhir, Muslim Brasil telah membangun lebih dari 150 masjid di seluruh negeri, juga perpustakaan-perpustakaan untuk menyebarkan ilmu keislaman, membangun pusat seni untuk memamerkan sejarah Islam, mencetak surat kabar dan majalah, serta mendirikan sekolah-sekolah Islam. Yang mencengangkan, Brasil ternyata adalah pengekspor dan penghasil daging halal terbesar di dunia, termasuk daging sapi dan ayam. Mereka mengekspor daging-daging itu terutama ke Timur Tengah, dan berhasil meraih keuntungan sampai 4,7 miliar dolar Amerika pada tahun lalu. Dewan Kota São Paulo memiliki seorang anggota yang Muslim, bernama Muhammad Murad. Ia seorang pengacara. Sejumlah masjid bertebaran di wilayah São Paulo. Masjid tertua dan paling populer adalah Centro Islâmico do Brasil, di Avenida do Estado.
Sejak berdirinya, di masjid ini sudah didirikan sekolah Al-Quran, perpustakaan, dapur, dan ruang pertemuan. Masjid lainnya di kota ini adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Centro de Divulgación do Islam da Amerika Latina, Al-Firdaus Masjid, Masjid Hanzalah, Masjid Hamzah, Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, dan lain-lain. Islam kian menggeliat di Brazil dengan masuk Islamnya ribuan warga asli Brazil akhir-akhir ini. Diperkirakan ada sekitar 10.000 mualaf di Brasil, di mana 70%-nya adalah wanita. Bahkan, ada juga yang menjadi mubalik, seperti Edmar Candido da Silva, yang memimpin sebuah Islamic Center di kawasan Tatuapé, di sisi timur Sao Paulo. Ia lahir sebagai seorang Kristen, dan masuk Islam pada tahun 2009 lalu. Pertumbuhan Islam di Brasil ditunjukkan pula dalam fakta bahwa dari 3 terjemahan Al-Quran dalam bahasa Portugis di dunia ini, 2 diantaranya dilakukan oleh Muslim di Sao Paulo, Brasil. Mohamed Saifi, Presiden Center of Divulgation of Islam to Latin America, menjelaskan, ketika saya berimigrasi ke Brasil, saya lihat bahwa Muslim di Brasil tidak tahu banyak tentang Islam, dan tidak memiliki cukup pengetahuan untuk mempraktekkannya. Wanita Muslim pun tidak mengenakan jilbab di luar. Tapi, lanjutnya, hari ini, situasi telah benar-benar berubah. Banyak Muslim Brasil sekarang telah mempraktekkan agama mereka dengan lebih baik. Dan jumlah orang Kristen yang masuk Islam meningkat secara signifikan. Semoga masa depan Islam di Brasil makin cerah. Semoga masa depan Islam di Brazil cerah. Amin.